Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Angelina Dusreis Pinto dengan NIM 2302-02002, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen Universitas Wisnu Wardana Malang. Saat ini, saya akan memaparkan materi mengenai pasar modal dengan dosen pengampu Sri Hastutik S.Sos MM. Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Yang pertama, pendahuluan. Pasar modal adalah salah satu komponen penting dalam sistem perekonomian suatu negara. Secara umum, pasar modal dapat diartikan sebagai tempat atau mekanisme yang memungkinkan perusahaan, pemerintah, atau entitasi lainnya untuk mengumpulkan dana dari masyarakat. Melalui instrumen investasi seperti saham, obligasi, dan surat berharga lainnya, pasar modal juga memberikan kesempatan kepada investor untuk menyalurkan dana mereka dalam bentuk yang dapat diberikan keuntungan dalam jangka panjang. Selanjutnya, apa sesungguhnya pasar modal itu? Pasar modal adalah pasar atau tempat di mana transaksi jual beli surat berharga seperti saham, obligasi, dan instrumen keuangan lainnya. Dilakukan pasar ini memungkinkan perusahaan, pemerintah, atau lembaga lainnya untuk mengumpulkan dana dari lembaga masyarakat, sementara masyarakat atau investor dapat membeli surat berharga tersebut sebagai bentuk investasi dengan harapan memperoleh keuntungan di masa depan. Selanjutnya, kita akan membahas sejarah pasar modal. Pasar modal memiliki sejarah panjang dan perkembangan pesat seiring dengan kemajuan ekonomi dunia. Secara sederhana, pasar modal adalah tempat di mana perusahaan dan pemerintah dapat memperoleh dana melalui penerbitan saham, obligasi, atau instrumen keuangan lainnya, sementara investor dapat membeli dan menjual instrumen tersebut untuk memperoleh keuntungan. Adapun bentuk-bentuk sejarah pasar modal. Yang pertama, masa awal perdagangan surat berharga di Eropa abad ke-16 hingga ke-17. Pada abad ke-16 hingga 17, pasar modal mulai terbentuk di Eropa meskipun masih lama bentuk yang sangat sederhana dan terdesentralisasi adalah perkembangan penting dalam masa ini. Dan yang pertama, perdagangan surat berharga di Belanda 1602. Itu Amsterdam Stock Exchange 1602. Pada tahun 1602, Amsterdam Stock Exchange didirikan oleh VOC atau Perusahaan Hindia Timur Belanda. VOC menjadi perusahaan pertama yang menerbitkan saham yang dapat diperdagangkan kepada publik. Pasar ini memungkinkan masyarakat untuk membeli saham dan berbagai kepemilikan dalam perusahaan. Ini adalah cikal bakal pasar modal modern. Pada saat itu, VOC mengeluarkan saham sebagai cara untuk mengumpulkan dana guna membiayai ekspansi perdagangan di Asia. Para pemegang saham mendapatkan bagian dari keuntungan perdagangan yang dijalankan perusahaan. Yang kedua, pasar surat berharga di Italia abad ke-16. Sebelumnya di Italia pada abad ke-16 ada aktivitas perdagangan surat berharga dalam bentuk obligasi pemerintah dan sertifikat utang yang diperdagangkan di kota seperti Venesia dan Florence. Surat berharga ini digunakan untuk menarik dana dari masyarakat guna membiayai proyek-proyek besar seperti pembangunan infrastruktur atau pembiayaan perang. Namun pasar ini tidak memiliki struktur yang terorganisasi seperti modal modern dan perdagangan dilakukan secara informal di tempat tertentu. Faktor perdagangan surat berharga. Yang pertama, kolonialisme, ekspansi perdagangan ke wilayah-wilayah baru seperti Asia dan Amerika, membutuhkan dana besar untuk pendanaan armada dan infrastruktur yang mendorong lahirnya perdagangan saham. Yang kedua,
Pertumbuhan ekonomi pada abad ke-16, banyak negara Eropa mengalami pertumbuhan ekonomi pesat sehingga masyarakat memiliki lebih banyak dana yang bisa diinvestasikan dalam bentuk saham dan obligasi. Bentuk yang kedua, pendirian Bursa Efek London dan New York abad ke-18 hingga ke-19. Pada abad ke-18 dan 19, pasar modal mengalami perkembangan yang signifikan di mana London dan New York menjadi pusat utama perdagangan saham di dunia. Bursa Efek London abad ke-18. Pendirian London Stock Exchange. Bursa Efek London memiliki sejarah yang panjang, dimulai dengan pertemuan informal antara para pedagang saham yang sering berkumpul di tavern (kedai minum) seperti Jonathan S. Cafe House pada 1998. Disinilah transaksi saham pertama terkali tercatat. Pada 1773, para pedagang ini menyepakati untuk membentuk suatu organisasi yang lebih terstruktur yang kemudian dikenal sebagai London Stock Exchange pada tahun 1801. IC hanya memfokuskan pada perdagangan saham-saham pemerintah dan saham-saham perusahaan besar yang telah terdaftar. Hal ini memberikan gambaran lebih jelas tentang pasar saham dan terorganisir dan transparan. Dan yang ketiga, revolusi industri abad ke-19. Pada abad ke-19, revolusi industri mengubah hampir seluruh aspek kehidupan, termasuk dunia ekonomi dan pasar modal. Revolusi ini menyebabkan perubahan besar dalam produksi teknologi dan perdagangan, serta meningkatkan pemerintah dan modal untuk mendanai inovasi dan ekspansi. Industri pasar ini juga modal menjadi salah satu sektor yang sangat dipengaruhi oleh perubahan ini. Ada juga dampak revolusi industri pada pasar modal. Yang pertama, meningkatkan permintaan modal. Industri manufaktur. Revolusi industri mengarah pada kemunculan industri besar di bidang manufaktur, transportasi, dan energi. Perusahaan-perusahaan besar seperti kereta api, pabrik tekstil, dan industri baja memerlukan modal besar untuk ekspansi dan teknologi baru. Pengembangan infrastruktur. Pengembangan infrastruktur sebesar seperti jalur kereta api dan jembatan membutuhkan dana yang sangat besar. Perusahaan-perusahaan ini menawarkan saham kepada publik untuk mendapatkan dana, kemudian diperdagangkan di bursa saham. Perusahaan besar yang beroperasi di sektor energi, berkapalan dengan transportasi melalui daftar bursa saham, membuka peluang bagi investor berpartisipasi dalam kepemilikan keuntungan perusahaan. Yang keempat, krisis keuangan dan regulasi pasar modal abad ke-20. Pada abad ke-20, dunia pasar modal mengalami sejumlah krisis besar, pengaruh dan pentingnya regulasi yang pengawasannya lebih ketat terhadap pasar modal. Krisis keuangan dampaknya pada regulasi pasar modal. Krisis 1929, depresi besar. Krisis pasar saham 1929. Pada tahun 1929, pasar saham Amerika Serikat mengalami keruntuhan besar yang dikenal sebagai Black Thursday pada 24 Oktober 1929. Harga saham jatuh drastis menyebabkan kehancuran ekonomi global dan pada Great Depression. Dampak terhadap ekonomi global. Krisis ini menghancurkan banyak investor dan perusahaan, menyebab pengangguran massal, kebangkrutan dan penurunan tajam dalam produksi dan perdagangan. Penyebab krisis. Salah satu penyebab utama krisis ini adalah ekspoliasi berlebihan dan manipulasi besar saham yang tidak berkontrol banyak. Investor membeli saham dengan utang, margin trading, yang membuat pasar saham sangat rentan terhadap kejatuhan harga. Yang kelima, pertumbuhan pasar modal. Pasca
Perang Dunia II 1945-1970-an. Setelah Perang Dunia berakhir pada tahun 1945, ekonomi dunia mulai pulih dan mengalami ekspansi yang sangat signifikan. Pada periode ini, pasar modal mengalami perkembangan pesat yang didorong oleh pertumbuhan ekonomi global, urbanisasi, dan perubahan besar dalam struktur industri. Pemulihan ekonomi global. Marshall Plan 1948 untuk mendukung pemulihan ekonomi Eropa pasca perang, Amerika Serikat meluncurkan Marshall Plan yang memberikan bantuan finansial kepada negara-negara Eropa untuk memperbaiki infrastruktur yang industri mereka. Pemulihan ini memuji pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil, menciptakan lebih banyak peluang investasi, dan memperbesar perang pasar modal. Yang keenam, era globalisasi dan teknologi 1980-an sekarang. Masuknya pasar modal ke dalam era globalisasi teknologi pada dekade 1980-an membawa perubahan besar. Perkembangan teknologi, kemajuan informasi, digital, dan deregulasi pasar finansial di berbagai negara membentuk kembali lanskap pasar modal global. Periode ini diwarnai dengan globalisasi pasar keuangan, liberalisasi ekonomi, dan kemajuan pesat dalam teknologi finansial. Faktor yang mendorong globalisasi dan teknologi dalam pasar modal. Yang pertama, globalisasi pasar modal. Perdagangan global yang meningkatkan pada 1980-an, perdagangan internasional mulai berkembang pesat, didorong oleh liberalisasi perdagangan dan pengangguran, hambatan tarif untuk membuka peluang besar bagi modal global untuk berfungsi lebih berinteraksi bursa saham di seluruh dunia. Akses ke pasar internasional. Globalisasi membuat investor dari negara manapun bisa berinvestasi di pasar saham negara lain. Selain itu, perusahaan-perusahaan besar yang memiliki operasi internasional kini bisa memperoleh diri berbagai bursa dan seluruh dunia. Kemajuan teknologi dan elektronifikasi pasar. Sistem perdagangan elektronik pada akhir 1980-an dan 1990-an, bursa saham mulai mengadopsi sistem perdagangan berbasis komputer, menggantikan sistem tradisional yang bergantung pada perdagangan fisik dan lisen. Deregulasi keuangan. Kebijakan deregulasi pada 1980-an banyak negara mulai mengurangi regulasi pasar finansial, membuka untuk lebih banyak pemain internasional yang meningkatkan efisiensi pasar. Misalnya di Amerika Serikat dan di bawah Presiden Ronald Reagan terjadi pengangguran regulasi finansial yang memungkinkan. Adapun jenis-jenis pasar modal. Jenis-jenis pasar modal dibagi menjadi 8 bagian. Yang pertama, pasar perdana atau primary market, dan yang kedua, pasar sekunder atau secondary market. Yang ketiga, pasar primer versus pasar sekunder. Yang keempat, pasar tunai atau spot market. Yang kelima, pasar berjangka atau futures market. Yang ketujuh, pasar formal atau regulated market. Yang ke-8, pasar informal atau unregulated market. Yang ke-9, pasar modal menega dan pasar modal di luar negeri. Berikut instrumen pasar modal. Beberapa instrumen keuangan yang diperjualbelikan di pasar modal antara lain. Yang pertama, saham. Saham adalah surat bukti kepemilikan bagian dari perusahaan. Dengan membeli saham, investor dari perusahaan. Dengan membeli saham, investor memiliki hak dan bisa mendapatkan dividen atau pembagian keuntungan. Yang kedua, obligasi. Obligasi adalah utang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah untuk mendapatkan dana pinjaman pemilik obligasi secara periodik hingga jatuh tempo. Yang ketiga, reksadana.
Reksadana adalah wadah pengelolaan dana dari masyarakat yang dikelola oleh manajer investasi. Reksadana menawar kemudahan investasi bagi masyarakat yang tidak memiliki cukup waktu atau pengetahuan untuk mengelola investasi secara langsung. Fungsi-fungsi pasar modal. Pasar modal memiliki beberapa fungsi. Ada 3 fungsi. Yang pertama, sebagai sarana pendanaan pasar modal, memberikan alternatif pendanaan jangka panjang bagi perusahaan atau pemerintah. Yang kedua, sebagai sarana investasi, pasar modal menawarkan